Ya, Bapak dan Ibu, sekarang pesertanya sudah bertambah ya, 72. Kalau dari daftar hadir saya lihat sekitar 100 ya. Berarti masih ada 30 yang belum hadir kira-kira ya. Ya, baik, kita sekarang masuk ke materi ya. Bentar saya share screen. Kita masuk di materi pertama. Oh, suara saya terlalu kecil. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah membuka LMS ya. Di LMS itu ada ini ya, ada materi pertama, yaitu integrasi pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional dalam pembelajaran berbasis stakeholder thinking skill. Ya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Bapak Ibu. Nama saya ini dari Widya Iswara, Kemdikbud, P4TK Penjas dan BK. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke P4TK Penjas BK, ada di Bogor ya. Kalau di sini saya gabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Ini email saya, nomor HP di grup juga ada. Mohon maaf belum sempat menyapa Bapak Ibu semua di grup ya, karena tadi pagi saya juga ngajar di Jakarta Utara ya, inklusi. Jadi ini tugas saya Bapak Ibu sebagai Widya Iswara ya, jadi narasumber baik nasional maupun internasional. Di internasional waktu itu saya menjadi narasumber International Conference of Counseling and Behavioral Science ya, yang dihadiri oleh guru BK tingkat Asia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Untuk pendidikan saya S1 dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, S2-nya dari Universitas Negeri Malang. Terus alhamdulillah pernah student exchange di Burapa University of Thailand. Untuk prestasi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dapat predikat Widya Iswara berprestasi tingkat nasional peringkat 2. Dan alhamdulillah pernah mendapat beasiswa kuliah kewenangan tambahan KKT untuk pendidikan inklusi ya. Jadi sempat menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Belum jadi Widya Iswara, saya juga mengajar di kampus ya. Guru juga, guru BK, terus mengajar di kampus Universitas Terbuka Surabaya, Universitas Sunan Giri, Stai Atanwir. Ya. Tapi sekarang sudah pindah ke Bogor. Ini untuk karya tulis yang pernah saya terbitkan, dimuat di jurnal UPI, ada buku ber-ISBN dan menulis di jurnal internasional. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk pada materi ya tentang pendidikan karakter dan literasi. Ya. Di sini tujuannya adalah agar sebentar ya, ini sepertinya ada slide yang tertinggal. Ya, ya sebelum ini Bapak Ibu ya, sebelum kita ke materi, saya jelaskan dulu. Nanti Bapak Ibu di akhir nanti ada ini ya, ada pembagian sertifikat gitu ya. Jadi kita ada pembagian sertifikat yang mana kita juga harus memberikan nilai ke Bapak Ibu ya. Jadi ada lulus tidak lulus juga ya. Nah, kita penilaiannya dari 3 aspek Bapak Ibu ya, dari nilai sikap, keterampilan dan postes ya. Jadi nanti dari 3 nilai itu kami akumulasikan ya. Jadi dari nilai keterampilan, nilai sikap itu dari keaktifan Bapak Ibu, mengikuti Zoom ya, aktif ya. Kalau diskusi ya, dari nilai sikap kita ambil dari situ.
kedisiplinan, alhamdulillah tadi luar biasa, semuanya disiplin, jam 1 pas sudah hadir semua, walaupun ada beberapa yang belum ya. Bahkan jam 1 kurang tadi saya lihat sudah bergabung semua. Saya malah yang sempat salah masuk link ya, masuk ke link kelas sebelah karena memang tadi linknya masih karena hari pertama ya, biasa Bapak Ibu ya. Tuh, jadi untuk penilaian Bapak Ibu ada penilaian sikap, terus penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan kami ambil dari tugas Bapak Ibu ya, mengerjakan tugasnya. Yaitu masuk nilai keterampilan, terus ditambah nanti nilai post-test. Kalau nilai pretest, Bapak Ibu sudah pretest kan ya? Nilai pretest itu tidak kami akumulasikan ya, jadi hanya nilai post-test saja. Karena nilai pretest itu kalau belum mungkin nanti menunggu ya instruksi ya, ada pretest atau tidak ya. Tapi yang jelas yang kami masukkan itu nilai sikap, keterampilan, dan post-test. Nanti ketiga-tiganya ini akan diakumulasikan. Nah, misalkan Bapak Ibu berhalangan, karena saya paham sekali Bapak Ibu ini pasti sibuk ya sambil kerja, sambil ngajar. Sebenarnya nggak masalah juga, boleh. Yang penting izin ya, boleh izin ke panitia, ke narasumber ya. Yang penting Bapak Ibu izin konfirmasi ya. Nanti akan kami berikan link rekaman Zoom-nya ya, kita berikan link-nya. Jadi yang tidak bisa ikut Zoom nanti bisa menyimak rekaman Zoom atau YouTube. Ya, tapi diusahakan Bapak Ibu kalau tidak benar-benar terpaksa, tolong diusahakan untuk hadir di Zoom gitu ya, karena ada penilaian itu tadi. Terus itu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu sebelum kita ke materi. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Atau Bapak Ibu sudah masuk di LMS ya? Kita coba dulu masuk ke LMS. Kemarin kan sudah ada briefing kan dari tim ADI untuk LMS-nya. Tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang sudah akses. Ini nama-nama yang sudah mengakses. Ya, Bu Beatrix, Bu Dewi, terus Pak Zaharin, Bu Sri Purwandari, Bu Anindya, Bu Fitri, Bu Firda, Bu Dewi, Bu Sri, Bu Rosa, ya. Ini nama-nama yang sudah mengakses LMS hari ini, ya. Bisa saya lihat di sini ya. Ada sekitar 36 ya yang sudah mengakses selama 5 menit tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih kesulitan untuk mengakses. Ya, jadi tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu di LMS kita. Nah, semua materi sudah kita upload di sana ya. Semua materi sudah diupload di sana, mulai dari hari pertama ada pretest, cuman sudah atau belum nanti menunggu pengumuman dari panitia. Hari ke-1 hari ini ya, hari ke-1 ini kita penguatan pendidikan karakter dan GLN ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik dari sini, ini langsung klik ke Zoom ya. Langsung masuk ke Zoom. Cuman ini tadi mohon maaf, saya tadi mencoba klik dari sini, ternyata saya masuk ke kelas Pak Nanang. Akhirnya saya pakai Zoom yang berarti ini mohon maaf ini masih salah, belum diganti ya. Nanti kami ganti lagi. Ya, atau ini ya setelah materi selesai segera saya ganti untuk link Zoom-nya ya. Terus ini hari pertama ya, jadi di sini sudah saya buat per hari ke-1, ini hari kedua, terus hari ketiga, hari ke-4 dan hari ke-5 ya. Kita selama 5 hari sampai hari Jumat. Nah, untuk mendownload modul ada di bawah ini Bapak Ibu klik, nanti akan keluar link ya modulnya. Terus nanti hari Jumat kita ada post test juga membuka LMS ini nanti kita klik. Cuman ini belum kita masukkan untuk soal-soal post test ya. Nah, kita masuk dulu di materi 1 ya Bapak Ibu ya. Di materi 1 ini kan penguatan pendidikan karakter. Kalau Bapak Ibu klik ya, kliknya jangan di sini ya, kliknya di materi ya, di materi atau bahan tayang. Ini PowerPoint isinya ya. Bahan tayang ini isinya PowerPoint, PPT ya.
Ini silakan diklik biru, ini nanti akan langsung masuk ke PowerPoint. Coba kita klik ya. Ini langsung akses PowerPoint-nya ya. Maaf ini agak lemot. Nah seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin download, klik saja ya. Download ya. Nah ini di sini. Titik 3 ini klik download. Maka Bapak Ibu nanti bisa download materi ini ya. Ini untuk mendownload materi-materinya. Kalau kita mau balik lagi ke LMS, ini aja. Nah ini PowerPoint-nya. Jadi kita masuk materi 1 bahan tayang, terus untuk lembar kerja nanti kan Bapak Ibu setiap hari itu ada tugas ya. Tugas pertama nanti adalah lembar kerja PPK dan GLN ini. Coba kita klik, kita buka ya. Nah, di sini nanti ada LK yang biru ini Bapak Ibu klik ya, LK PPK GLN. Nah, ini kan terdownload di sini kan. Kita buka, open. Ini adalah LK yang kita kerjakan hari ini, yaitu penerapan pendidikan karakter dan literasi di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah tuliskan contoh penerapan pendidikan karakter yang sudah saudara terapkan di sekolah ya, dengan mencentang di masing-masing 5 karakter. Ya, contoh misalkan contoh penerapan pendidikan karakter ditulis di sini apa? Misalkan contoh tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa ya. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti masuk pendidikan karakter yang mana? Apakah religius, ya religius, nasionalis, kemandirian atau apa? Tinggal centang. Itu salah satu contoh ya. Terus untuk gerakan literasinya, ini Bapak Ibu silahkan ditulis juga penerapan gerakan literasi di sekolah ya. Contoh misalkan di sini gerakan literasi apa? Misalkan membaca 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Atau banyak sekali ya contoh-contoh gerakan literasi. Kalau membaca 5 menit itu kan masuk baca tulis. Terus misalkan mengajak peserta didik untuk browsing di internet. Nah, itu kan masuk literasi digital ya. Jadi nanti saya jelaskan ya, apa sih literasi itu, apa sih pendidikan karakter sebelum Bapak Ibu mengerjakan ini ya. Jadi ini tugas untuk hari ini. Terus kita kembali lagi ke LMS. Ya, kembali lagi ke LMS ya. Ini, jadi nanti kalau mencari LK ada di sini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih kesulitan, ini sambil saya mengulas sedikit ya. Jadi nanti dibuka, dicari hari pertama, ya. Ini link untuk Zoom, ini lembar kerjanya. Nanti mengerjakan juga di sini. Bapak Ibu klik ya. Kalau tampilan untuk peserta di sini ada upload gitu ya. Jadi untuk mengupload itu ada. Ini karena tampilannya bukan peserta jadi berbeda. Mengumpulkannya nanti juga di sini Bapak Ibu. Ya. Nanti akan terlihat di saya yang sudah submit berapa, yang sudah mengumpulkan di sini akan tampak ya. Nah, di sini nanti akan nampak yang sudah ya, misalkan yang sudah, kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan, nanti di sini ada keterangannya. Saya tinggal memberikan nilai di sini. Ini penilaiannya. Makanya Bapak Ibu wajib upload di sini, jangan japri di saya atau dikirim di WA ya. Mengumpulkan tugas adalah di LMS, karena saya memberikan penilaian juga nanti ada di sini semua. Bapak Ibu langsung bisa ngecek, saya dapat nilai berapa gitu ya. Jadi nanti akan terupload di sini untuk lembar kerjanya. Terus untuk materi PowerPoint juga ada di sini untuk per hari ya. Ini untuk besok ya, besok link Zoom-nya ini PPT bahan tayang. Besok ada video yang harus dianalisis ya, lembar kerjanya menganalisis video, itu ya. Seperti itu LMS-nya Bapak Ibu ya.
Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi? Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh klik unmute atau raise hand. Atau kalau kesulitan, boleh ditulis di chat. Ada yang ingin bertanya? Bu Eni, Iya, silakan. untuk penggunaan LSM ini bisa Ya. menggunakan handphone aja cukup, bisa ya Bu ya, selama Ya. proses pelatihan Ya. kita nanti? Ya, oke. Ya, untuk menggunakan HP juga bisa Bu Revina, ya, bisa diakses lewat HP juga. Tapi biasanya lebih mudah itu menggunakan laptop ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Kalau misal biasanya bisa pakai HP ya. Tapi kalau kesulitan laptop juga bisa. Seperti itu Bu Revina ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi ya. Kembali lagi ke materi. Bu Eni mau tanya. Iya, silakan Bu. Untuk tenggat waktunya, ya. Waktunya itu sampai kapan Ibu? Waktu pengumpulan ya Bu Indah ya? Iya. Ya. Waktu pengumpulan Bapak Ibu kalau bisa per hari ya, karena setiap hari ada tugas ya. Contoh hari ini masih enteng tugasnya PPK literasi ya, besok yang hot itu sepertinya semakin berat gitu ya. Jadi kalau bisa kita kan Zoom sampai jam sekitar 2:30. Nah nanti malam Bapak Ibu kerjakan, saya tunggu sampai besok lah, sampai besok jam 9 gitu ya. Atau sebelum kita Zoom kan jam 1. Nah sebelum kita pertemuan usahakan Bapak Ibu sudah masuk semua tugasnya sambil saya list, yang belum siapa nanti saat Zoom saya share. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi kalau bisa per hari, karena tiap hari ada tugas, biar Bapak Ibu tugasnya tidak numpuk. Seperti itu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Indah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita masuk ke materi. Bu, tanya Bu. Oh ya, silakan. Tadi udah nyoba di HP ya? Ya. Tulisnya kesalahan core activity not access. Ya, ini dengan di HP. Purini. Ya. Purini ya. Purini Iya, benar. Di HP tapi tidak bisa ya? Kesalahan itu. Oh gitu. Ya. Coba nanti kalau untuk itu admin Bu ya, karena saya juga belum pernah mencoba pakai HP ya. Jadi lebih mudahnya sih Bapak Ibu pakai laptop saja ya. Kalau misalkan pakai HP masih kesulitan Bu ini ya, nanti coba pakai laptop karena tampilannya juga kalau di laptop itu kan lebih ini ya. Kecil. Iya, kalau di HP lebih kecil. Kalau di laptop kan bisa kelihatan semuanya gitu. Takutnya ada yang tertinggal dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih bisa menurut informasi dari admin, cuman saya sendiri juga belum pernah mencoba pakai HP. Oh ya, Bu Ani kemarin, Bu Ani admin kita itu juga sudah mencoba pakai HP, bisa juga. Namun mungkin ada yang HP-nya nggak support juga, bisa jadi Bu Rini mungkin support HP. Iya, ininya kesalahan. Terima kasih Bu. Sama Bu Murnianti, ya, ya silakan Bu. Ibu suaranya kok putus-putus ya? Saya atau Murni nih yang putus-putus? Nggak ada suaranya Bu Murni. Gimana Bapak Ibu yang lain? Suara Bu Murni terdengar? Nggak kedengeran Bu Murni. Nggak kedengeran Bu Murni. Coba pakai headset. Jelas Bu, saya jelas. Oh jelas. Jelas. Saya kok nggak dengar ya? Suaranya nggak kedengeran Ibu? Iya, suaranya nggak kedengeran, tapi wajahnya memang jelas. Jelas kok suaranya. Saya nggak jelas. Mungkin tergantung sinyalnya. Suaranya Bu Eni jelas. Bukan, Murni. Ini kan kalau saya Bu Murni nggak jelas, nggak terdengar suaranya. Kalau Ibu Eni jelas. Ya, terima kasih. Jelas Bu, alhamdulillah.
kendala di Bu Murninya kali. Iya, iya. Iya. Mohon maaf Bu Murni, apa namanya? Suaranya nggak masuk Bu Murni. Coba pakai headset. Iya, masih belum masuk juga Bu Murni. Ya, Bu Murni ini ya, coba pakai headset dulu atau dicoba dulu cek sound. Nanti kalau sudah bisa, silahkan bertanya. Atau boleh juga ditanyakan di ini ya, di chat. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, boleh tanya di chat. Halo, kedengaran nggak Bu? Ah ya sudah. Kedengaran nggak Bu? Ya, itu baru kedengeran. Ya. Kedengaran ya? Ya, silakan. Ini mau tanya, seandainya kita sudah mengirim jawaban LJK, kemudian ada yang kita melengkapi, bisa dirubah tidak ya? Gitu. Ya, bisa. Kita sudah submit. Oke, boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperbarui, mau sudah mengumpulkan, mau diperbarui, mau diperbaiki, masih bisa. Silahkan ya. Jadi selama waktunya belum ini ya, karena di situ kan ada setting waktu. Kalau lebih dari waktunya sudah tidak bisa. Jadi paling lambat saya tunggu besok jam 12 gitu ya. Untuk apa tuh? Itu sudah ada timernya. Kalau lebih dari waktu itu sudah tidak bisa upload, kecuali misalkan Bapak Ibu izin, Bu maaf saya ada urusan belum bisa mengerjakan, nanti saya buka ininya, linknya seperti itu. Jadi kalau bisa begitu. Terima kasih Bu. Ya sama. Ya nanti kalau bukunya masih ada bisa diedit lagi. Gambar kerja. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini ya, boleh ditulis di chat ya, atau di ini, di unmute. Baik, kalau tidak, adakah? Ya, kalau nggak ada, kita masuk ke materi. Ibu, saya mau tanya dulu, Jumiati. Ya. Ini Bu, saya belum ngerti nih yang masuk untuk peserta masuk ini kan ada 2 jam yang lalu. Ya, itu maksudnya gimana Bu? Ada gitu. yang baru masuk itu maksudnya gimana nih? Yang tadi saya share itu Bu ya, ada berapa yang masuk itu ya? Ya, masalahnya saya kok baru masuk beberapa menit, terus ada yang 20 jam yang lalu begitu, jadinya saya bingung. Iya, Ibu. Apa maksudnya itu? Ya, itu adalah ini ya. Jadi saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengakses LMS ya. Jangan salah Bapak ya, ada yang salah LMS ya. Learning. Iya. Ya, jadi jangan salah LSM. Kita kan sering bulet-bulet gitu ya. Jadi itu untuk ini Bu bertanya Ibu. Ya. Izin bertanya. Ya, sebentar Bu. Untuk mengecek saja siapa saja yang sudah mengakses LMS, yang sudah buka-buka LMS siapa. Itu aja sih Bu Jumiati. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Ibu. Ya. Saya kemarin sudah menginstal LMS dan sudah masuk terdaftar nama-namanya. Namun kenapa sekarang tidak muncul nama saya ya Bu ya? Terima kasih Ibu. Gitu. Berarti kemarin Ibu udah bisa ini ya, udah bisa mengakses LMS, tapi sekarang nggak bisa gitu ya? Iya betul. Kenapa ya Bu ya? Kendalanya apa itu Bu ya? Nah, coba nanti admin di sini, mohon maaf tolong saya dibantu untuk menjawab ya. Kenapa ini Bu Sriati tiba-tiba tidak bisa mengakses? Atau mungkin Ibu lupa passwordnya? Tidak Ibu, saya tulis Ibu. Oh gitu. Saya tulis. Ya. Saya tulis. Gitu, Bu. Passwordnya saya tulis LMS spasi Adi strip P2KPTK2. Ya. Dan ada juga yang HTTP
Yang satu 03.41.206.232. Ya. Ini coba nanti Ibu hubungi admin ya di WA itu kan ada admin juga. Nah kalau seperti teknis seperti ini saya mohon maaf sekali agak kurang mengerti gitu ya, karena memang akses untuk narasumber dengan peserta itu berbeda. Coba kita buka Bu ya. Jadi ini coba kalau saya log out ya. Senin 29 Maret sih. Oh, ini Bu. Ini adalah ini waktu bisa saya setting di sini, Bu. Untuk mengerjakan tugasnya. Oh, gitu ya, iya. Jadi batas pengumpulan tugas terakhir itu ini bisa saya ubah-ubah. Kalau Bapak Ibu lewat dari ini sudah tidak bisa untuk submit tugasnya. Oke. Jadi semuanya sudah ada setting waktunya. Nah, seperti ini Bu Suryati ya, kalau saya log out, kan masuknya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan password di situ. Kalau sudah memasukkan password, nanti kan tampilannya seperti ini. Ini dari awal ya. Cuman mohon maaf kalau yang pertanyaan Bu Suryati tadi saya kurang paham, nanti bisa dibantu oleh admin ya. Ini kan ada pilihan-pilihan Bapak Ibu nggak tahu sama nggak ya antara narasumber dengan peserta ya. Jadi kalau saya kan ini saya cari PKP SD. Nah ini saya klik di sini. Maka munculnya itu tadi. Nah kita kan diminta untuk password ini. Kalau kita sudah pernah login ya, di sini otomatis sebenarnya saya udah nggak usah memasukkan password lagi. Otomatis. Oh, terus di login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Suryati ya. Ini kalau Ibu, kenapa kemarin bisa masuk, sekarang nggak bisa? Nah, nanti silakan konsultasi ke admin yang ada di WA ya. Ya, beri atau dicoba terus nanti. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau ya, jadi Bu Sri coba nanti tetap dicoba ya, sambil ini. Bu Suryati masihkah? Mudah-mudahan nanti lancar Bu ya. Nanti biar dibantu di Adi. Maaf, ini yang belum di-mute siapa ya? Bu mau tanya Bu. Iya, Bu Mulyati, silakan. Ya. Mau tanya mengenai pengumpul tugas ya Bu ya. Terakhir tanggal 29 Maret 2021 ya Bu. Benar. Itu seandainya. Maaf. Seandainya. Ya. Iya Bu, itu tadi settingan waktunya masih belum saya inikan ya. Mohon maaf, nanti saya setting lagi. Oh gitu, ya Bu, makasih. Terima kasih Bu Mulyati udah diingatkan. Makasih Bu. Iya, jadi untuk settingan waktunya seperti yang saya jelaskan di awal, kalau bisa pengumpulannya itu per hari. Jadi misalkan hari ini LK1, Bapak Ibu paling lambat mengumpulkan itu besok siang, jam 12 siang gitu. Saya beri waktu banyak biar bisa mengerjakan, gitu ya. Nah, saya setting waktunya di situ, saya setting lagi, ya. Kalau sudah melewati waktu yang ada itu tidak bisa upload. Tapi kalau misal di situ masih saya tulis sampai tanggal 29, jadi Bapak Ibu masih bisa mengumpulkan sampai pelatihan kita emang sampai tanggal 29 apa enggak sih Bu? Sampai hari Jumat itu berapa? Ya, kita lihat. Tadi lupa belum saya ini ya. Tanggal 29 itu kan hari Senin ya. Kita aja sampai hari Senin tanggal 29. Iya, kita aja sampai tanggal 26 ya. Jadi kalau bisa biar tidak numpuk, Bapak Ibu nggak bingung. Per hari aja tugasnya. Ya. Izin Ibu bertanya. Ya, silakan. Ibu, mohon maaf, ini jaringan saya kan terputus terus gitu ya Bu ya.
Ya, Nah, mohon maaf kalau tertinggal itu bagaimana saya solusinya ya Bu ya? Oh, ya. Seperti ini saya sudah terputus beberapa kali ini, jadi saya tinggal sekali materinya. Jangan dilihat dong. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tidak Ibu di pertanyaan itu masuk ke WhatsApp gitu Bu, grup gitu Bu, izin. Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu Sriati. Jadi kalau Bapak Ibu memang sinyal itu kan memang apa ya, di luar kendali kita gitu ya. Kalau lagi putus nyambung, Bapak Ibu sudah berusaha masuk ya. Ya nanti misalkan terputus atau nggak bisa ikut, Bapak Ibu izin saja konfirmasi. Kami bagikan rekaman. Masuk aja Mak. Ini. Maaf, tolong dimute. Aduh Mak. Suara siapa yang masuk? Bu Susi. Ya. Iya, Bapak Ibu jangan lupa di-mute ya. Nanti khawatirnya di rumah sedang ngobrol masalah keluarga masuk ke sini ya. Iya. Jadi itu Bu Sri, kalau misalkan Bapak Ibu berhalangan, ada urusan, nggak bisa ikut Zoom, silahkan izin konfirmasi. Nanti kami share hasil Zoom ya, rekaman Zoom-nya per hari kami share di grup biar Bapak Ibu yang tidak bisa ikut tetap bisa menyimak ya. Nah, untuk Siap Ibu, terima kasih. Yang tadi kesulitan akses, nanti tolong bisa menghubungi admin yang ada di kelas, Mbak Farah, ada Mbak Ani ya, di grup adminnya. Kira-kira kenapa tidak bisa akses ya? Tadi sudah saya jelaskan prosedurnya seperti itu, tapi kalau tidak bisa akses, nah itu kenapa? Saya kurang paham ya, mohon maaf Bu Sri. Terima kasih Bu Eni. Ya Bu, sama-sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Ya, silakan. Lembar kerjanya itu kan PPK dan GLN ya? Ya. Di sini saya klik lembar kerja 1, itu nggak bisa, Bu. Tadi waktunya ya? Kesalahan, jawabannya diklik. Oh gitu. Coba Bapak Ibu yang diklik, lain. Jawabannya kesalahan. Oh gitu. Bapak Ibu coba yang lain apakah mengalami hal yang sama? Karena kalau di tampilan saya seperti ini ya, hari ke-1 itu Bapak Ibu langsung ke ini ya, lembar kerja PPK. Iya. Kalau di saya bisa terbuka, Bu? Bisa ya? Bu Wati, di tempat saya bisa terbuka. Mungkin dicoba lagi aja Bu Wati aplikasinya mungkin. Laptop bisa. Atau bagaimana? Ya. Di HP bisa dibuka, di laptop bisa dibuka. Iya. Bisa Bu, berarti mungkin kenapa ya? Ada sesuatu. Dicoba lagi Bu Wati mungkin. Iya. Kalau HP tidak bisa, Bapak Ibu coba pakai laptop. Ya. Enggak, Bu. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, Bu Eka. Saya sudah mengklik di bagian lembar kerja. Ya. Nah, ketika saya sudah klik di sini kan silakan download atau unduh lembar kerja. Nah, untuk mendownloadnya itu yang bagian mana ini Bu? Ya, mohon maaf. Karena saya agak bingung untuk mendownloadnya. Gitu. Ya. Coba kita buka lagi ya. Ya. Kan seperti ini. Bapak Ibu buka yang biru. Diklik aja yang biru, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini loh. Kecil. Kalau bisa tampilannya kecil ini. Ya kan? Yang biru ini yang diklik. Ada kan Bu Eka? Itu silakan diklik. Nanti otomatis terdownload di pojok ini. Ini udah download ya. Nah ini Bapak Ibu silakan di open atau show in Finder juga bisa. Ya, gitu. Jadi kalau langsung dibuka seperti ini. Nanti akan nampak kerjanya ya. Nah nanti untuk mempermudah Bapak Ibu juga akan saya share di WA ya. Jadi PPT-nya, LK-nya saya bantu, saya share di WA, Bapak Ibu kerjakan, terus upload di LMS ya. Jadi di-upload lagi kalau sudah dikerjakan, jangan dijapri ke saya,
karena itu tadi ya, ada yang saya nilai. Kalau Bapak Ibu japri ke saya, di kolom saya nggak akan keluar submit-nya. Ini siapa aja yang udah mengumpulkan. Jadi biar terkoordinir di sini. Karena saya harus melakukan penilaian di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak upload di sini, saya nggak bisa memberikan nilai. Ya. Yang kita bahas tadi di awal ya. Jadi, nah nanti kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan, di sini ada keterangannya submission ya. Bukan nol lagi, sudah mengumpulkan, tinggal saya memberikan nilai. Saya buka, saya beri. Wajib untuk diupload di LMS. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bu Eka ya, Bu Eka. Ya, silakan Bu Entin. Dari Bu Entin suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Halo, Bu Entin terputus sepertinya ya. Ya, sambil menunggu Bu Entin, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Faida sepertinya. Iya, Bu Entin terputus. Bertanya, Bu. Iya, Bu Zubaida. Ibu, maaf bertanya. Mau usulan aja? Iya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu, saya mau nanya. Ya. Kalau untuk mengerjakan LK, itu bisa langsung di LMS-nya aja apa gimana, Bu? Ya, ini dari siapa? Bu Zubaidah ya? Habibah, Bu. Habibah. Bu Habibah. Ya. Oh iya, Bu Habibah. Bu Habibah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita buka dulu LK-nya, kita download, dikerjakan, terus diupload lagi di LMS gitu. Jadi LK-nya harus didownload dulu. Kalau Bapak Ibu langsung nulis di situ susah ya. Iya. Tadi ya. Tampilannya LK itu diklik, Bapak Ibu kerjakan, setelah itu diupload lagi. Untuk menguploadnya, Bapak Ibu juga kembali ke LMS tadi ya. Di LK itu nanti kan ada submit ya. Jadi Bapak Ibu submit dari sana ya. Begitu. Nah, nanti juga saya share Bapak Ibu LK-nya saya share di grup WA. Nanti Bapak Ibu download juga bisa dari WA. Tapi nanti Bu, ya. Kalau menguploadnya, kalau saya kurang tahu nanti gimana ya Bu? Bapak Ibu, LMS-nya kan sudah dapat password. Kalau belum dapat passwordnya, minta ke admin. Oh iya. Belum Oh iya. Sudah dapat Bu Habibah? Iya. Oke, Bu. Dapat ya? Iya. Ya, coba dibuka-buka dulu. Iya. Ya, karena memang harus diupload di sana Bu Habibah ya. Kalau nanti dijapri ke saya, nilainya nggak bisa masuk ke LMS. Nah, nanti itu sudah sistem semua. Kalau di LMS kan P2KPTK juga mengakses ya. Jadi semuanya bisa mengakses ke sana. Seperti itu. Ya Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat, sambil ditulis sambil saya menjelaskan biar nanti setelah selesai biar saya jawab ya. Karena saya belum menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dan literasi ya. Saya tolong mute dulu semuanya biar suara saya nggak kalah karena suara saya terlalu lembut ya. Ini sudah maksimal ini Bapak Ibu ya. Makanya mohon maaf tolong bantu untuk mute biar suara saya tidak kalah ya. Nah, di materi pertama ini kita masuk di ini ya, pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Ya. Jadi tujuannya ini adalah agar Bapak Ibu mampu menjelaskan bagaimana sih integrasi ya, mengintegrasikan pendidikan karakter ya dan literasi
dalam pembelajaran berbasis high order thinking skill. Sekarang ini kan kita sudah dituntut ya untuk membuat bagaimana sih RPP yang berkarakter ya. Terus literasi, pembelajaran yang di dalamnya ada literasi itu seperti apa gitu ya. Terus kita tidak ada tugas kelompok ya karena kita tidak tatap muka, jadi tugasnya individu semuanya. Kalau di PowerPoint ini ada tugas kelompok, Bapak Ibu abaikan ya, karena belum saya edit. Ini pendidikan karakter itu ada 5 nilai utama ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Itu. Jadi 5 nilai utama pendidikan karakter. Ini ada tepuk tangannya biar Bapak Ibu lebih ingat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mungkin ada yang sudah hafal, boleh praktek ya. Biar mudah ya, biar lebih mudah dihafal. Religius, ya. ulang lagi integritas. Tepuk PPK. Ulang Bu, ulang. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini ya, royong. Utamanya enggak ya? Integritas. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Gerakan tangannya. Nanti saya beri rekaman ya. Nanti selesai 1 jam ngapalin tepuk. Iya. Iya, luar biasa Bapak Ibu semangatnya ya. Jadi nanti saya beri rekaman Zoom hari ini ya. Boleh Bapak Ibu putar lagi untuk biar hafal tepuk PPK seperti apa ya. Mulai dari religius ya. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu tepuk PPK ini biar Bapak Ibu lebih ingat saja ya 5 nilai utama yang ada di pendidikan karakter. Ya. Religius ini beriman, bertakwa, disiplin beribadah, bersih, peduli lingkungan, toleransi, cinta damai, peduli sosial. Untuk nasionalis, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, dan seterusnya. Mandirian ini kerja keras, kreatif, disiplin, tangguh, rasa ingin tahu dan menghargai prestasi, gemar membaca, dan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk gotong royong, ini kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, bersahabat, komunikatif, dan seterusnya. Nah, integritas ini kaitannya dengan kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, ya, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Ya. Jadi 5 nilai utama pendidikan karakter. Ya. Nah, ini kan saya beri contoh ya, misalnya berdoa 5 menit. Nah, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti masuk religius. Mana religius ya. Terus nasionalis itu cinta tanah air, semangat kebangsaan itu kira-kira menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Mulai pembelajaran. Indonesia Raya. Terus upacara bendera. Ya. Upacara bendera di hari Senin, memperingati hari kemerdekaan. Tuh, pokoknya intinya kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu ada cinta tanah air. Tidak hanya kegiatan di kelas ya, di sekolah boleh Bapak Ibu masukkan di sekolah. Ya. Kalau ini sebenarnya juga bisa diinsertkan di mapel ya, di mata pelajaran kita, di RPP kita terinsertkan pendidikan karakter itu juga bisa. Ya itu tadi contoh ya, salah satu contoh. Banyak sekali, saya yakin Bapak Ibu ini biasanya ya sudah melakukan, tapi belum sadar ya kalau itu sebenarnya adalah kegiatan pendidikan karakter, ya kan? Pasti. Jadi pada saat memasukkan ke tabel, Bapak Ibu, oh iya ternyata selama ini saya sudah melakukan kegiatan pendidikan karakter ya, tapi saya nggak tahu kalau itu masuk di religius atau masuk di integritas gitu.
Nah, untuk gerakan literasi, ya, gerakan literasi nasional, ya, literasi ini, literasi kalau kita membahas literasi itu tidak hanya baca tulis, ya, ada 6, ya, selain baca tulis ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan warga. Jadi ada 6 bentuk literasi, ya. Nah, ini program literasi dari Kemdikbud, ya, itu ada gerakan literasi di sekolah, GLS, gerakan literasi keluarga, literasi guru dan tenaga pendidik, gerakan literasi bahasa sastra, gerakan literasi budaya, dan gerakan literasi masyarakat. Ya. Ini prinsip gerakannya, ya, perlu ada koordinasi, komitmen, kemitraan, keberlanjutan, dan milik bersama. Terus bagaimana strategi mengimplementasikan pendidikan karakter, ya. Jadi bisa diinsertkan di kelas, ya, PPK berbasis kelas. Misalkan diinsertkan dalam mapel, atau bisa juga melalui mulok, ya, atau manajemen di kelas. Terus PPK berbasis budaya sekolah, ya. Jadi misalkan dengan pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Terus branding sekolah gitu ya, visi misi sekolah, ya, itu kan bisa dimasuki pendidikan karakter. Keteladanan pendidik, ya. Guru itu sebagai contoh, kita itu sebagai modeling buat anak-anak, itu kan juga bagian dari pengintegrasian pendidikan karakter. Terus lewat aturan-aturan yang ada di sekolah, disiplin, ya, terus peraturan tradisi sekolah juga bisa. Terus pendidikan karakter berbasis masyarakat, ya, orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni budaya, bahasa dan sastra, terus pemerintah dan Pemda. Ini PPK berbasis masyarakat, pendidikan karakter. Nah, implementasinya pendidikan karakter itu diawali dengan kita ajarkan dulu ke anak-anak, ya, terus dibiasakan, dilatih secara konsisten, maka akhirnya bisa menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi karakter dan menjadi budaya di sekolah itu. Ya, ini adalah strategi implementasinya pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter ini ada di Perpres nomor 87. Terus ada di Permendikbud nomor 20, PP nomor 19 tahun 2017, ya. Yang mana pendidikan karakter ini dipersiapkan untuk membangun generasi emas di tahun 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Apa keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh setiap siswa, ya. Jadi untuk mencapai abad 21 ini dibutuhkan kualitas karakter, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong di-mute dulu yang belum mute. Ya. Jadi yang pertama karakter, ya. Jadi tidak hanya kecerdasan akademis saja, ya. Selama ini di sekolah-sekolah itu yang sasaran utamanya biasanya lebih ke akademis saja, tapi bagaimana kualitas karakter anak itu cenderung terbengkalai. Orang tua bahkan guru itu lebih istilahnya lebih panik kalau anaknya tidak berprestasi, kalau anaknya tidak juara, ya itu bingung. Tapi kalau karakter, ya ini jarang sekali yang menyentuh karakter anak. Ya, harapannya dari adanya pendidikan karakter, ya itu bagian dari keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa. Nah, karakter itu apa saja? Itu tadi ada 5, ya. Jadi 5 nilai utama yang ada pada pendidikan karakter, ya. Jadi dari segi religiusnya, bahkan dari Pancasila, sila pertama pasti ketuhanan yang Maha Esa, bagian dari religius, ya. Religius. Terus nasionalis, cinta tanah air, mandiri, gotong royong, dan mempunyai integritas yang tinggi, kejujuran, dan lain-lain.
Nah, selain pendidikan karakter, diharapkan juga menguasai literasi, ya literasi. Ada 6 literasi: baca tulis, bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, literasi budaya. Ya. Contoh kegiatan Bapak Ibu kali ini, ya Bapak Ibu menggunakan LMS. Nah itu kan bagian dari literasi. Literasi apa? Literasi digital, ya. Jadi dengan pelatihan ini otomatis Bapak Ibu menambah kemampuan literasi digital. Yang tadinya misalkan belum terbiasa menggunakan LMS, dengan pelatihan ini Bapak Ibu menambah kemampuan literasi digital. Yang tadinya mungkin belum terbiasa menggunakan Zoom, ya. Mohon maaf, mungkin ada yang belum terbiasa, ya. Dengan pelatihan ini kita dipaksa gimana Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom, LMS, ya, terus Google Form lewat mengisi daftar hadir dan lain-lain gitu ya. Yang itu nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah juga ya. Apalagi di masa PJJ ini kan kita sudah dituntut ya kemampuan literasi digital kita harus meningkat gitu ya. Bagaimana sekiranya Bapak Ibu tetap bisa mengajar dalam kondisi jarak jauh seperti ini. Tentunya kan butuh media-media yang menarik biar anak-anak tidak jenuh, tidak bosen di rumah gitu ya. Sehingga pembelajaran juga tetap bisa berjalan ya. Itu literasi digital. Literasi finansial ya, literasi finansial ini mengajak anak untuk bagaimana mengatur keuangan. Tidak hanya menghasilkan ya bagaimana menghasilkan uang, tapi bagaimana memanajemen uang. Kalau punya uang itu digunakan untuk apa? Kalau ada temannya yang sakit ya kita buat kas di kelas. Nah, itu kan contoh kegiatan literasi finansial. Ya, membuat uang kas ya di kelas ya. Terus kalau ada temannya yang sakit dijenguk dengan menggunakan uang kas. Kalau ada kebutuhan mendadak, ada teman yang perlu ditolong, kita gunakan uang kas. Itu termasuk bagian dari literasi finansial. Ini bisa juga terinsert di mapel. Contohnya Bapak Ibu mapel apa kira-kira? IPS, ekonomi. Kelas bawah sudah ada belum ya? Nah, misalkan di IPS itu kan biasanya atau di matematika sebenarnya juga bisa ya. Matematika itu bisa finansial, bisa numerasi. Tergantung kegiatannya. Kalau sasarannya adalah menghafal angka-angka, itu kan numerasi. Tapi kalau di situ sudah praktek membahas tentang keuangan, pelajaran matematika tapi membahas keuangan, berarti kan di situ literasi finansial ya. Contoh pelajaran IPS biasanya kan anak-anak diajarkan untuk misalkan praktek jual beli. Ya, jual beli itu gimana prosesnya. Ya, anak-anak diajak untuk membuat barang-barang layak pakai, terus didaur ulang lagi. Bagaimana caranya ini bisa menghasilkan uang gitu ya. Terus nanti misalkan per kelas gantian ya, hari pertama kelas A sebagai penjual, besok bawa barangnya dibawa. Berikutnya gantian penjualnya kelas berapa, pembelinya kelas berapa. Nah, itu kan bagian dari literasi finansial. Kalau literasi budaya dan warga negara, contohnya bisa juga misalkan lewat ekstrakurikuler tari-tarian, ya, terus pencak silat. Nah, itu kan bagian dari mengenalkan budaya ke anak-anak, gitu ya. Jadi bisa terinsert di kegiatan ekstra, kegiatan-kegiatan di sekolah, membuat pojok baca, sudut baca, yaitu literasi baca tulis berarti kalau seperti itu ya. Literasi bahasa bisa diinsertkan di mapel bahasa, bagaimana mengajarkan mengenalkan bahasa ke anak-anak gitu ya. Gitu. Terus kompetensi abad 21 berikutnya adalah kompetensi ya. Jadi keterampilan abad 21 berikutnya adalah kompetensi, keterampilan ya. Keterampilan apa saja? Di situ ada 4C ya, 4C biasanya ya, critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi. Ya, jadi diharapkan anak-anak memiliki kompetensi ini ya. Makanya
sekarang ada pembelajaran high order thinking skill, pembelajaran yang HOTS ya, yang mana di dalamnya itu ada proses berpikir kritis, mengajak siswa untuk kreatif, komunikasi, kolaborasi. Jadi belajar itu tidak hanya berpusat pada guru-guru menjelaskan saja, tapi sekarang pembelajaran yang high order thinking skill itu pembelajaran berpusat pada siswa, student center. Ya. Jadi tidak hanya menjelaskan, kita ajak anak-anak ini untuk doing, melakukan sesuatu. Ada 4C-nya, ada 4C-nya. Berpikir kritis. Karena biasanya kalau anak-anak itu hanya dijelaskan, itu mudah lupa. Beda kalau Bapak Ibu misalkan langsung ya seperti tadi literasi finansial, mengajarkan keuangan dengan praktek, itu dia akan ingat, mudah ingat gitu ya, daripada dijelaskan saja. Karena memang anak-anak ini kan pedagogis ya. Kalau beda dengan kita ya, kita orang tua sudah andragogi, belajar itu kan kita yang butuh. Kita ikut pelatihan seperti ini karena kita butuh kan. Kalau anak-anak kalau tidak dimotivasi, tidak diarahkan ya, mereka nggak akan mau belajar gitu ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu membuat pembelajaran itu yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan dan tertarik untuk mengikuti kegiatan ya. Salah satunya yaitu dengan 4C ini, critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi. Nanti kita bahas di konsep HOTS ya. Kita masih pada karakter dan literasinya. Itu ya. Ini harapannya bisa menjadi literat di abad 21. Literasi baca tulis ya, ini definisinya, indikatornya ya, kenapa harus ada literasi, karena dari skor PISA ya, dari skor PISA itu kemampuan peserta didik kita itu masih di bawah rata-rata ya, PISA, PIRLS ya, dari ini olimpiade tingkat internasional Bapak Ibu ya. Kalau kita analisis dari hasil olimpiade tingkat internasional, peserta didik kita tuh peringkatnya itu selalu yang terbawah ya. Makanya itu dibutuhkan untuk meningkatkan literasi, dan kita tambahkan literasi di setiap pembelajaran. Ini definisi literasi numerasi. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca ya, itu tadi sudah saya jelaskan dasarnya saja ya. Terus pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah ya. Literasi di sekolah itu diawali dengan pembiasaan dulu ya. Pembiasaan, misalkan penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Ya, salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Terus setelah dibiasakan ya, dikembangkan ya. Jadi pengembangan kecakapan melalui kegiatan non akademik. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan kunjungan wajib ke perpustakaan ya. Setelah itu pembelajaran ya. Bisa lewat kegiatan intrakurikuler, pembelajaran menggunakan strategi literasi. Ini literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya ya. Jadi dengan experiential learning. Terus melakukan preview, prediksi untuk meningkatkan pemahaman teks, mengelola informasi, mampu menggunakan panca indera, memantau pemahaman secara mandiri, mengevaluasi teks dan memberikan penilaian, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Ya, ini menurut Moore dan kawan-kawan. Terus berikutnya sudah ya. Ya. Jadi itu sedikit penjelasan saya tentang pendidikan karakter. Nanti materinya sudah ada di LMS. Kalau Bapak Ibu ingin saya share, nanti saya share ulang di grup LK-nya sama PowerPoint-nya ya. Terus modulnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 10 menit ya, sekarang 2:20. Silahkan.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Jadi nanti untuk lembar kerjanya kita tadi ya yang sudah saya share tadi, lembar kerjanya adalah menuliskan kegiatan pendidikan karakter yang sudah pernah diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya, pendidikan karakter. Terus pendidikan literasi yang pernah diterapkan di sekolah Bapak Ibu apa saja, nanti dituliskan di lembar kerja. Ya. Bu Eni, saya mau tanya. Revi, silakan. Iya, kan sekarang ini kita sekolahnya melalui BDR. Ya. Suara saya kedengeran nggak? Jelas. Jadi karakternya selama kita BDR juga boleh kita tuliskan? Boleh. Ya, boleh. Terus satu lagi Bu, saya kan sudah buka online yang LSM ya. Tapi ya, nama kita tidak tertulis di situ ya, Bu? Oh gitu. Ibu nggak kelihatan nama kita. Oh, yang saya buka tadi belum ada nama Bu Evi. Oh gitu. Misalnya kan saya udah buka, gitu tapi ya. kok nama saya nggak kelihatan. Oh, memang terlewat membacanya kan nggak sekilas saja. Oh gitu. Nggak masalah kok Bapak. Ini soalnya saya, nggak masalah. Saya baru buka sih Bu. Ya. Oh baru buka. Ya, berarti baru buka. Sekarang. Jadi ya, nanti akan terekam ya. Akan terekam berapa menit Bapak Ibu membuka, mungkin 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu itu akan terekam semua di sana. Nggak masalah ya. Oh gitu. Yang penting baik Bu Eni, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Evi. Ya, nggak masalah, yang penting Bapak Ibu nanti bisa caranya mengupload tugas ya, yang penting tugasnya nanti diupload di sana. Gitu. Ya. Silakan. Bu Eni, saya boleh tanya? Izin Bu Susi. Ya, sebentar. Bu Eni. Dulu ya. Ya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Eni, saya ingin bertanya, tadi kan kita mempelajari 5 utama karakter prioritas PPPK ya, P3K ya, yang tadi ada tepuknya ya Bu ya. Kalau 5 nilai utama karakter prioritas P3K dengan dimensi ya, dengan dimensi pendidikan karakter itu ada kesamaannya atau mereka berbeda Bu? Kalau yang dimensi pendidikan karakter kan yang seperti olah yang waktu itu olah etik gitu ya, olah literasi, olah estetik, lalu olahraga gitu ya. Itu berkaitan dengan 5 itu enggak? 5 nilai utama tidak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi, pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi memang pendidikan karakter ini dari 5 prinsip Ki Hajar Dewantoro ya. Ada olah pikir, olah rasa, olah raga. Olah rasa ya, literasi. Jadi dari Ki Hajar Dewantoro itu, gitu ya. Jadi pendidikan karakter ini adalah juga program dari Presiden ya, Nawacita pendidikan ya. Dari sana harapannya pendidikan itu dikatakan berhasil apabila 5 nilai utama ini sudah terinsertkan di anak-anak. Kalau sekarang ada lagi Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila ada lagi. Tapi kalau profil pelajar Pancasila ini lebih ke guru penggerak sekolah pembelajar gitu ya. Itu programnya Pak Nadiem Makarim ya. Kalau karakter itu programnya Jokowi. Iya. Nawacita. Ya. Sepertinya berhubungan dengan ini ya Bu, revolusi mental yang waktu itu diterapkan ya, yang dimensi pendidikan karakter ya Bu ya. Ya, betul. Ya, itu sangat berhubungan sekali ya. Jadi terima kasih banyak. Ya, salah satu salah satu nawacita itu adalah revolusi mental. Iya. Jadi anak didik kita itu Bapak Ibu, dari adanya pendidikan karakter ini diharapkan tidak hanya cerdas akademisnya saja, tapi dari karakternya, dari mentalnya ya. Itu semuanya sangat berkaitan satu sama lain ya. Jadi kalau kita
analisis kecerdasan anak itu kan banyak sekali ya. Kecerdasan, ada teori Gardner tentang kecerdasan, terus ada lagi ada IQ. Tidak hanya IQ kecerdasan itu, tidak hanya intelligence quotient, tapi ada social quotient, ada emotional quotient gitu ya. Semuanya ini sangat berkaitan satu sama lain ya. Jadi bisa jadi anak ini cerdas secara IQ, pinter ya, tapi karena dia soft skill-nya kurang bagus, social quotient-nya kurang bagus, tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan misalkan. Ya, apa ya? Yang menentukan kesuksesan seseorang itu kan tidak hanya dari IQ-nya saja kan. Dari soft skill-nya juga ya. Misalkan dia pinter ya, tapi ternyata pada saat lulus kuliah misalkan dia IQ-nya bagus, nilainya tinggi. Tapi ternyata yang dapat pekerjaan lebih dulu ternyata temannya yang nilainya biasa-biasa saja misalkan. Kenapa seperti itu? Ya bisa jadi karena temannya mungkin soft skill-nya bagus, social quotient-nya bagus. Dia bisa bersosialisasi dengan siapapun, jaringannya ada di mana-mana, temannya banyak, ya. Itu social quotient-nya bagus. Akhirnya yang memberi lowongan pekerjaan, informasi pekerjaan juga bagus, ya. Terus kesuksesan seseorang juga bisa dari emosional quotient-nya, dia bisa mengontrol emosi, ya, tidak cepat marah, ya. Kalau kita berhubungan dengan banyak orang, kita cepat marah, cepat mutung, istilahnya Jawa ya. Karena kita bisa ini ya, bisa cari teman yang banyak. Kita sendiri aja tidak bisa memanajemen emosi kita dengan bagus gitu ya. Jadi itu. Nah selain itu juga ada religius ya, spiritual quotient ya. Selain dari IQ-nya, soft skill-nya, emosional, religiusnya juga ya. Religiusnya juga di situ kalau pendidikan karakter yang pertama kan religiusitas. Religius. Ya. Nah, itu dikaitkan dengan itu tadi spiritual quotient atau SQ. Kan sekarang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan spiritual quotient dan lain-lain gitu ya. Jadi yang menentukan kesuksesan seseorang itu banyak hal, tidak hanya dari akademik saja, tapi dari karakter, social quotient-nya, spiritualnya ya. Termasuk spiritual ini dia doanya juga kuat, ibadahnya bagus ya. Didoakan oleh orang tua, ibadahnya bagus. Nah, itu juga menentukan kesuksesan seseorang. Nah, selama ini kan yang di sekolah sasarannya itu kan hanya intelijensinya saja ya, akademiknya saja. Ya, harapannya dengan adanya pendidikan karakter, ini 5 nilai utama tadi benar-benar diterapkan di anak gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Susi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, selama ini kan kita belajarnya PJJ ya Bu. Kebetulan saya pegang kelas 1. Kayaknya udah hampir 1 tahun kita masih tetap di rumah. Bagaimana dengan karakter anak-anak? Padahal saya sudah sampaikan ke orang tua bahwa orang tua di rumah lebih berperan gitu ya, untuk pendidikan karakter. Misalkan bangun pagi, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kadang-kadang kita udah sapa pagi, tapi mereka setelah kita lihat kok belum dibaca, belum respon, padahal kan itu udah kita jelaskan sebelumnya. Itu sulit sekali, Bun. Ya mohon maaf barangkali entah dia HP-nya alasan macam-macam gitu ya. Itu kan dari kegiatan kebiasaan itu akan terbentuk karakter. Yang kedua, jadi masih banyak orang tua yang menanyakan ranking. Jadi lebih kepada nilai-nilai. Itu yang sulit sekali, Bun. Bagaimana arahannya? Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Bu Wati ngajar di mana? Cipedak 03. Apa Bu? SDN Cipedak 03. Sama dengan Bu Susi. Iya, sama dengan saya. Ujung juga. Ujung hati. Belajar bersama. Oke.
betul sekali apa yang sudah disampaikan Bu Wati ya. Jadi di masa PJJ ini bisa jadi Bapak Ibu belum bertemu sama muridnya sama sekali ya. Iya. Mungkin hanya bertatap muka lewat Zoom gitu ya, atau lewat WhatsApp dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih apa ya di masa PJJ ini seperti yang diceritakan Bu Wati tadi ya, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan kalau diberi tugas lewat online itu tidak merespon gitu ya Bu ya. Responnya lambat. Responnya lambat, betul sekali. Dan ini hampir menjadi permasalahan di beberapa sekolah, tidak hanya di sekolah Bu Wati saja. Setiap pelatihan pasti yang ditanyakan juga ini gitu ya. Nah, di sini kalau ada siswa yang seperti itu kira-kira bagaimana gitu kan ya. Coba Bapak Ibu ini ya. Kita jangan langsung membuat label ya. Oh, ini anak malas nggak pernah ngumpulin tugas gitu ya. Tapi kita cari dulu penyebabnya apa ya. Kira-kira kenapa sih anak ini kalau ada tugas nggak pernah dikumpulkan? Misalkan kalau ada Zoom dia nggak pernah ikut gitu ya. Nah, kita juga harus sering-sering komunikasi dengan orang tua, gitu ya. Ada komunikasi dengan orang tua. Kira-kira kenapa? Kita telepon orang tuanya, Bu, kenapa Ananda nggak ikut Zoom hari ini, gitu ya. Kita coba cari tahu dulu, ya. Bisa jadi Bapak Ibu ya, anak-anak itu mungkin ya di rumahnya HP-nya mungkin cuma satu, ya. Gantian dengan ibunya, sedangkan pagi ibunya harus kerja. Ada juga yang mungkin HP-nya mungkin belum Android ya, karena tidak semua orang mampu membeli HP Android, mohon maaf ya. Ada juga yang seperti itu. Atau bisa jadi si anak ini karena nggak sekolah ternyata harus membantu orang tuanya di rumah. Nah kan cobalah cari tahu dulu ada apa di rumah ini, komunikasi dengan orang tua. Kalau sudah tahu permasalahannya, coba kita cari solusi bersama. Gimana ini Bu? Putrinya seperti ini, sedangkan saya juga harus melakukan penilaian selama 1 tahun ini. Nanti kalau tugasnya tidak dikumpulkan, saya ngambil nilainya dari mana, gitu ya. Jadi kita harus sering-sering komunikasi dengan orang tua. Ya, komunikasi itu kelihatannya sepele, Bapak Ibu ya, tapi itu benar-benar dampaknya luar biasa. Kalau anak kita tidak ikut kegiatan 1 kali, tidak mengumpulkan tugas 1 kali, kita tanyakan ya, dia pasti akan merasa diperhatikan. Apalagi anak-anak SD itu sangat butuh diperhatikan. Tidak datang 1 kali, ibu tanyakan kemana, kamu kemarin nggak datang gitu ya. Walaupun nanti pas sudah masuk sekolah gitu ya, kemarin nggak masuk, coba tanyakan kenapa kemarin kamu nggak sekolah gitu kan. Beda kalau misalkan sudah 3 hari, seminggu bahkan, tapi gurunya cuek-cuek aja gitu ya. Pasti muridnya gini, aku kemarin nggak masuk, nggak apa-apa kok, besok aku nggak masuk lagi, gitu kan. Nah, beda kalau Bapak Ibu perhatian, kemarin nggak masuk sehari aja ditanyakan sama Bu Guru, gitu kan ya. Akhirnya dia mau nggak masuk lagi itu mikir-mikir, gitu ya. Bahkan selama ini saya dari masyarakat sekitar ya, Bapak Ibu ya, itu ada yang bilang gini, itu loh di sekolah A, masa nggak sekolah 2 minggu gurunya nggak tahu. Nah, akhirnya masyarakat sekitar itu juga bisa menilai Bapak Ibu ya. Jadi nggak hadir 1 kali ditanyakan ya. Coba ditelepon ada apa gitu ya. Jadi beda ya. Kadang kan ada guru yang hanya yang penting ngajar, udah selesai ya udah. Dia masuk apa enggak peduli. Yang penting nanti saya beri nilai. Ya, saya yakin kalau di sini nggak ada yang seperti itu ya. Beda kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya itu dengan hati, dengan sepenuh hati gitu ya. Mau menyentuh anak-anak ini benar-benar diperhatikan, nggak masuk dicari, ada masalah dibantu sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai sahabat anak gitu ya. Sehingga kehadiran kita itu juga dirindukan oleh anak-anak. Seperti itu ya, Bu Hera. Jadi kita cari dulu ya, apa sih penyebabnya? Kita sering-sering komunikasi dengan orang tua, gitu ya. Terus terkait dengan ranking ya, betul sekali ya. Kalau menurut kurikulum 2013 ya, sebenarnya itu kan sudah tidak ada ya ranking itu ya. Bahkan rapotnya pun berbeda dengan dulu kan. Kalau menurut kurikulum 2013, tapi itu kembali juga ke kebijakan sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Ya sebenarnya sih disarankan ya kalau bisa sudah tidak ada ranking ya, biar anak-anak ini apa ya istilahnya, kalau tujuannya sih bagus memotivasi ya, cuman khawatirnya tidak semua anak bisa menerima itu. Takutnya malah anak-anak ini nangkepnya gini Bapak Ibu ya, sekolah itu malah diajarkan untuk bersaing ya. Padahal di sekolah itu kan lebih indah kalau anak-anak itu kerjasama, gimana sih kerjasama tim, saling menghargai, saling menghormati, tapi tidak saling apa istilahnya ya. Kalau ada ranking-ranking itu kan mereka berlomba-lomba apapun segala cara gitu ya. Gimana caranya biar saya jadi nomor 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu memang menuntut harus ada ranking ya, itu kembali lagi ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selama Bapak Ibu bisa mengkonsep gimana sih yang baik, bersaing yang sehat, tidak saling menjatuhkan, bersaing yang intinya sehat lah, tidak saling menjatuhkan ya, yaitu. Tapi kan memang tidak mudah ya. Nah harapannya itu kenapa tidak ada ranking ya, agar tidak mengajarkan anak-anak untuk bersaing gitu ya, walaupun memang tujuannya bagus biar termotivasi. Tapi kan memang kemampuan anak itu berbeda-beda gitu ya. Kalau semua harus ranking 1, gimana gitu loh. Kan kemampuan setiap anak itu berbeda. Terus kesuksesan seseorang itu tidak hanya dari akademik. Ya walaupun memang akademik itu penting, kadang kita kerja juga IQ-nya harus sekian gitu ya. Tapi itu sebenarnya kan bukan yang utama gitu loh. Bukan yang utama. Contohnya saja pemain sepak bola, pelatih sepak bola tingkat nasional itu sukses karena apa? Karena hobi kan. Ya hobi main sepak bola akhirnya bisa menghasilkan uang. Jadi tidak hanya akademis saja, dari hobi, dari bakat minat anak ya. Itu kalau kita asah gitu ya, itu bisa menghasilkan apa ya? Menghasilkan uang gitu, menghasilkan profesi. Profesi itu bisa dari hobi juga. Jadi tidak hanya akademis saja, karakter anak ya dan lain-lain itu juga perlu diperhatikan ya. Begitu Bu Wati, mudah-mudahan jawaban ya. Terima kasih. Bisa diterima ya, sama-sama Ibu. Iya, Bu Eni, maaf Bu Eni, kalau masalah ranking, kita ini tidak mau memberikan ranking ya sesuai dengan aturan. Tetapi kadang-kala orang tua itu suka beralasan untuk minta dicantumkan ranking untuk alasan beasiswa dari kantor atau apa. Itu yang kadang-kala saya ini. Itu bagaimana? Ya, oke. Ya, betul Bu. Kalau memang itu dari kantor ya, mungkin bisa dibuatkanlah khusus untuk yang minta itu saja. Tapi tanpa kita membuat atau mengumumkan di kelas, atau sampai ditulis di rapot, ya ranking 1 misalkan, dan itu diumumkan gitu loh. Tapi kalau misalkan itu pengecualian ya, misalkan hanya untuk ada orang tua yang memang untuk syarat mendapat beasiswa ya kita bantu gitu ya. Iya, harus dicantumkan, biasanya ditulis di raport ya keterangannya gitu. Nah, itu yang agak ini. Betul, Bu ya. Yang agak sulit saya ini kan sementara yang lain tidak dicantumkan gitu. Betul sekali. Iya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Kadang kebijakan itu juga tanpa diimbangi dengan sistem yang bagus gitu ya. Kita sebenarnya mau-mau saja ya Bu ya, nggak usah dicantumkan ranking. Tapi ternyata kadang ya betul di perusahaan itu masih pakai sistem ranking. Bahkan kerja pun ya, yang saya itukan tadi ya, yang kita bahas tadi ya, kerja pun kadang harus IQ-nya harus sekian gitu ya. Nah ini kebijakan yang tidak diimbangi dengan adanya sistem yang ada di sekitar kita ya. Cuman itu ya, kita tergantung bagaimana kita ini memotivasi anak-anak gitu ya. Bahwa dan kita sendiri tidak membeda-bedakan anak gitu ya. Ini yang pinter, ini yang nggak pinter gitu ya. Memang mereka itu kemampuannya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Terutama kalau anak autis gitu ya. Anak autis itu kan anak ABK, anak kebutuhan khusus ya, itu kan juga dia pasti juga punya kelebihan gitu ya. Contoh ya, misalkan dia matematikanya nggak bagus, pasti si anak itu ada bidang lain yang dia kuasai. Atau semua mapel misalkan dia rendah, tapi ternyata dia punya bakat menari misalkan. Nah
menarinya itu coba kita kembangkan. Dia punya bakat menari, kita kembangkan, ikut lomba sampai dia percaya diri, ya, percaya diri karena biasanya kalau anak sudah sering ikut lomba, menang ya, ya awal-awal kalah sih nggak apa-apa ya, kita motivasi, latihan terus gimana biar menang gitu ya. Jadi intinya itu apa ya, anak-anak ABK ini jangan dipandang kekurangannya di mana, tapi setiap anak itu pasti punya kelebihan. Ya, contoh dia tunanetra, tapi kan dia masih bisa mendengar. Kita optimalkan pendengarannya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekolahnya ada ABK ya. Itu. Ini maksudnya ABK. Jangankan ABK ya, anak normal kan pasti punya kelebihan. Anak ABK aja punya kelebihan gitu loh. Ya. Anak-anak ABK yang tunanetra itu biasanya kalau diminta untuk ya, mohon maaf Bapak Ibu, ramai sekali di sini. Ada tukang-tukang di rumah saya, ya. Jadi gitu, istilahnya setiap anak itu pasti punya sisi kelebihan. Tidak mampunya itu pasti ada kelebihannya kalau Bapak Ibu mau menganalisis. Ya, contoh saja Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya di video ada anak yang tidak punya tangan, tapi ternyata dia bisa lomba mewarnai, karena dia bisa menggunakan kaki untuk mewarnai. Dia menang ya. Nah itu bagaimana kita menutupi kekurangan anak dengan kelebihan yang dia miliki. Kita harus tahu kelebihan setiap anak itu apa. Itu ya, misalkan dia hobinya nyanyi ya, minatnya nyanyi, bakatnya nyanyi gitu ya. Pelajaran dia kurang, coba dioptimalkan itu menyanyi. Ya, tapi bukan berarti kita mengesampingkan akademik ya. Kalau dia akademiknya kurang ya tetap saja kita latih, kita remedi, ada pelajaran tambahan, tapi itu tidak harus dipaksa gitu ya. Karena setiap anak itu punya itu tadi kelebihan berbeda-beda. Tidak cerdas di akademik, bisa jadi dia cerdas di luar akademisnya gitu ya. Ya semuanya ini memang saling mendukung. Begitu ya Bu Susi, mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu Eni dengan Ibu Yuniar. Bu Yuniar, ya silakan Bu. Ya. Mengulang yang tadi Bu. Ya, ya. Saya kan sudah visiting siswa gitu. Ya. Karena tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak pernah absen dan lain-lain. Itu sudah hampir 3 bulan ini. Apakah nantinya itu, ini bukan karena saya jengkel, karena saya sudah sering datengin ya Bu. Nantinya bolehkah tidak naik kelas gitu? Ya, terima kasih Bu Yuniar. Ya. Dengan segala upaya sudah Bun, ya. Dengan berkunjung, ya sudah saya pandemi begini saya datengin. Malah mamahnya itu si Bu jualan pecel lele, itu sampai saya bawa teman saya juga, gitu, seperti arahan kepala sekolah gitu. Iya. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Yuniar, luar biasa sekali ya. Jadi siswanya tidak mengumpulkan tugas ya, istilahnya nggak aktif lah di pelajaran selama 3 bulan ini gitu ya. Ibunya jualan pecel lele ya. Jadi ya memang inilah Bapak Ibu fenomena yang ada di masa PJJ ini ya, yang mana kadang kebutuhan ekonomi juga sangat mempengaruhi gitu ya, karena dampak dari Corona akhirnya ekonomi orang tua menurun, ya itu dampaknya juga nanti bisa ke anak ya. Luar biasa Bu Yuniar sudah melakukan kunjungan ya, sudah pendekatan gitu ya. Tapi belum ada perubahan. Nah, kira-kira boleh tidak kalau tidak menaikkan kelas gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke kebijakan sekolah Bapak Ibu ya kan. Karena untuk tidak menaikkan kelas itu kan harus ada beberapa data ya. Kalau saya dulu ngajar di SMP itu dari kehadirannya, nilai sikapnya, terus akademiknya itu yang di bawah KKM itu
tidak lebih dari 3 gitu ya. Kalau di SMP syaratnya seperti itu. Nggak tahu kalau SD seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa sharing yang dengan yang lain ya. Jadi untuk tidak menaikkan anak itu buktinya juga harus kuat gitu kan ya. Buktinya harus kuat, tercatat gitu. Kita punya data anak ini sehingga kalau nanti itu orang tua misalkan protes kenapa anak saya nggak dinaikkan gitu ya, kita punya data yang sudah kuat. Nah itu nanti dikomunikasikan dengan guru-guru di rapat gitu ya. Karena kalau kita logikakan gitu ya, memang itu kan tugas kita gitu ya. Anak ini nggak aktif, nggak mau belajar ya. Tugas kita gimana caranya anak itu biar dia aktif belajar, kan seperti itu. Nah, kenapa si anak seperti ini? Coba kita cari penyebabnya. Kita juga introspeksi diri. Mungkin kita dalam menyampaikan materi tidak kurang bisa, mohon maaf ya, mungkin kurang diterima oleh anak, tidak menarik gitu ya. Kita juga bisa introspeksi diri, tidak menyalahkan ke anak saja gitu ya. Memang PJJ ini susah-susah gampang Bapak Ibu ya. Ini kan kita memang banyak belajar dari corona gitu ya. Jadi dari sini kita saling mengintrospeksi ya, cari dulu kenapa sih, penyebabnya apa sih gitu ya. Nah, kita cari solusi bersama-sama dengan guru-guru di sekolah, dengan orang tuanya, yang terbaik untuk anak ini bagaimana gitu ya. Begitu Bu Yuniar ya. Jadi ya baik Bun, terima kasih. Sama-sama. Ya, coba Ibu dekati lagi ya Bu, jangan putus asa baik, gitu ya. Siap Bun. Kalau misalkan dia memang nilainya ya itu penyebabnya dari intern atau ekstern atau dari dia sendiri. Kalau memang dari nilainya dia juga ternyata rendah, coba kita motivasi, kita beri pelajaran tambahan dan lain-lain. Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih Bun. Sama-sama Bu Yuniar. Bapak Ibu mohon maaf, ini saya sudah dikode oleh panitia tim ya. Waktunya sudah habis ya, sudah lewat, kita seharusnya sampai 2:30, tapi Bapak Ibu luar biasa semangatnya. Ya, berasa ya. Interaktif ya, diskusinya luar biasa dan semua kamu tanya, wah biasa ini. Saya foto Bapak Ibu ya, sebelum kita foto dulu bersama untuk laporan kegiatan hari ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya akhiri ya. Misalkan ada pertanyaan, mungkin memang tutup sementara biar ada pengumuman itu tidak tertumpuk dengan komentar gitu ya. Jadi, misalkan Bapak Ibu ingin diskusi di grup, nanti kita beri jam-jamnya ya. Jam berapa kita untuk diskusi, nanti kita sharing di grup ya. Baik. Kita sebelum kita tutup, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kegiatan kita bisa membawa manfaat ya dan bernilai ibadah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Bu Yuniar. Teteh, apa kabar Teteh? Alhamdulillah. Sehat. Masih di lempeng ya. Bapak Ibu ya. Kita ketemu. Ya, Bu. Selamat jalan Bu.